Amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Bagaimana kalau mayit? Sedangkan mayit itu tidak harus mengulangi ya, tidak usah mengulangi mandinya disebabkan si mayit dimasuki. Nah, kan banyak kasus-kasus itu, ada orang yang seksnya itu nggak normal, jadi diperkosa. Ada mayit diperkosa, seperti ada kisah sahabat Ansor ya, sahabat Ansor yang diperkosa sampai Rasulullah marah sekali, sampai mengatakan, padahal dia sudah tobat, anak muda itu sudah menyesal, akan tapi dikatakan sama Rasul, kamu tidak diterima tobat kamu karena dosanya besar kali. Jadi mayit yang diperkosa atau disetubuhi ini tidak wajib mandi, tidak harus diulangi ya, tidak usah diulangi maksudnya. Wa amal khunsal muskilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatahu, bi ilaji hasyafatihi. Nah, sedangkan wadam ataupun banci yang muskil, yang tidak jelas, karena banci itu ada dua, ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Ya, yang jelas itu berarti memang dia itu kencingnya dari kemaluan laki-laki, ya kan? Misalnya berarti hukumnya laki-laki, atau sifatnya laki-laki, badannya tegap, memang laki-laki itulah. Ini nggak jelas laki-laki atau perempuannya. Maka dia tidak mandi disebabkan memasukkan khasyafahnya. Wala bi ilaji fi kubulihi minal mustariki, dan juga tidak wajib mandi dengan dimasuki kemaluannya. Kemana? Nanti kemari lagi, Der? Hah? Oh, Mimi. Suka nyotro, Mi. Udah bisa itu? Memang putus bola? Oh. Amal khumsal muskilu fala ghusna alaihi bi ilaji hasyafatihi. Sedangkan khumsa muskil, yaitu banci yang punya kelamin ganda, itu tidak mandi ya, tidak wajib mandi ketika dia memasukkan kepala zakarnya ke dalam farji, ke dalam kemaluan. Wala bi ilajin fi kubulihi minal wala bi ilajin fi kubuli, dan juga dia tidak wajib mandi ketika dimasuki dalam kubulnya. Wa minal mustariki inzalun ay khurujul mani min syaksin bigiri ilajin. Dan sebagian perkara yang bersekutu di antara laki-laki dan wanita adalah keluar mani. Ya, keluar mani dari seorang dengan sebab memasukkan kemaluannya. Wa in qala al-maniu kakitratin, sekalipun mani yang keluar itu hanya sedikit seperti satu tetes, ini tetap wajib mandi. Wanita dan laki-laki mengalami ini. Walau kanat ala launin dami, dan sekalipun yang keluar itu, mani yang keluar berupa darah, berwarna darah, tetap wajib mandi. Walau kanal khariju bi jama'in aw ghairihi, dan sekalipun keluarnya itu dengan jima atau dengan tanpa jima, tanpa bersetubuh. Nah, ini tetap wajib mandi. Pokoknya keluar ya. Berbeda kalau tadi itu memasukkan kadar zakar, itu keluar nggak keluar wajib mandi. Sedangkan ini keluar mani, baik dengan memasukkan atau tanpa memasukkan, kalau keluar mani ya sudah, itu wajib mandi.
Tapi tadi biyak zoten au naumin, baik keluarnya tadi dalam keadaan sadar ataupun tidur. Dalam keadaan sadar keluar mani dengan sebab apapun, misalnya dionani, ataupun misalnya terlalu capek terus keluar mani, itu ada juga. Atau begitu syahwatnya tidak diusahakan keluar, karena begitu syahwat keluar sendiri, itu juga sama, wajib mandi. Ataupun tidur, ataupun gara-gara tidur, tetap wajib mandi ketika keluar mandi. Ketika keluar mandi bisyawatin au ghairiha, keluarnya itu dengan sebab syahwat atau tidak syahwat, syahwat birahi atau tidak birahi, pokoknya keluar ya wajib mandi. Min tariqil mu'tadi au ghairihi, ka'an in kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Keluarnya tadi dari jalan yang biasa atau jalan yang luar biasa, itu ya tetap wajib mandi. Keluarnya dari kemaluan wajib mandi, atau dari yang luar biasa yang lain, misalnya tulang punggungnya pecah kemudian keluar dari situ, ya, kecelakaan, pecah, patah, keluar dari situ. Wa minal mustariki al mautu illa fi syahidi, dan sebagian dari perkara yang bersekutu dialami wanita dan laki-laki adalah mati, kecuali dalam mati syahid. Jadi mati itu penyebab mandi besar, ya. Sebenarnya kalau mati itu nggak punya taklif lagi, nggak kena taklif. Ada orang mati kemudian nggak diurusi, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolati, nggak dikuburkan, dia nggak apa-apa, itu udah nggak kena taklif lagi. Tapi yang berdosa orang di situ, orang kampungnya, masyarakatnya itu berdosa. Kalau orang mati udah putus hubungan kok dengan alam dunia, nggak dimandikan pun nggak apa-apa dia. Tapi orang yang hidup ini yang berdosa, itu fardu kifayah. Wa salah satu untuk tasubihan nisa'u wa hiyal haidu aidamul khariju min imratin balagat tis'a sinina. Dan adapun 3 perkara itu tertentu atau terkhusus untuk wanita, yaitu haid, itu yang pertama. Aidamu al-kharju min imratin balagat tis'a sinina. Haid itu artinya darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah sampai 7 tahun. Dari wanita, keluarnya dari kemaluan. Kalau keluarnya dari hidung itu namanya mimisen, enggak. Tapi ini dari kemaluan yang sudah sampai umur 7 tahun, 9 tahun maksudnya apa? 9 tahun ini tapi komariah, pakai hijriyah, bukan pakai syamsiah, masehi, bukan. Maka kalau punya anak perempuan, ketika lahir itu dicatat tanggal masehnya, karena apa? Hubungannya sama ini. Hubungannya salah satunya sama masa balik. Sudah sampai 9 tahun apa belum ketika keluar darah? Kalau belum 9 tahun itu berarti bukan darah haid. Wal nifasu wa huwa damul khariju aqbal wiladati. Dan nifas ini khusus untuk wanita, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Fa innahu mujibun lil ghusli qata'an. Maka nifas itu mewajibkan mandi secara pasti. Nifas walaupun hanya setetes, ya, wajib mandi. Wal wiladatu al mashubatu bil balali mujibun lil ghusli qat'an. Dan wiladah atau melahirkan,
yang disertai dengan basah-basah. Ketika keluar anaknya basah, yaitu kena air ketuban biasanya ya, atau dengan darah dalam dalam. Itu mewajibkan pada mandi secara pasti. Wal mujarradu anil baladi mujibatun lil ghusli fil aswa. Sedangkan yang keluarnya kering, bayinya nggak ada basahnya, itu mewajibkan untuk mandi menurut kaul asoh saja. Jadi ada khilaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.